Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Suryanegara dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum kelas G522. Kali ini saya akan menjelaskan keterampilan berbahasa. Pengertian dari keterampilan berbahasa. Bahasa Indonesia adalah kecakapan seorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami sesuatu yang dimaksud. Jenis-jenis keterampilan bahasa. Keterampilan berbahasa ada keterampilan menyimak. Nah, menyimak ini yaitu memahami bahasa lisan dan bersifat reseptif. Berarti bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan juga memahami dari bahasa tersebut. Keterampilan berbicara. Secara garis besar, keterampilan berbicara yaitu ada interaktif, simiatif, dan non-interaktif. Faktor-faktor yang menguasai kelancaran berbicara adalah pengetahuan, pengalaman, biologis, inteligensi, dan kepribadian. Keterampilan membaca juga dapat berkembang secara tersendirinya dengan pengalaman yang banyak. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan, dengan menggunakan tangan. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya, dikarenakan kita juga membaca, kita juga memahami, dan kita juga menulis bahasa tersebut ke dalam suatu tulisan. Secara padat, proses penulisan terdiri atas 5 tahapan, yaitu pramenulis, menulis, merevisi, mengedit, dan mempublikasikannya. Aspek-aspek keterampilan berbahasa ada banyak. Yang pertama ada hubungan menyimak dengan berbicara. Jadi kita ketika berbicara, kita juga menyimak dari bahasan yang kita bicarakan tersebut. Terus ada hubungan menyimak dan membaca. Dari kita membaca suatu karya atau suatu bacaan dengan seksama, itu akan membuat kita menjadi lebih paham dan mengetahui isi dari buku tersebut. Terus membaca dan menulis. Ini biasanya banyak sekali orang tua berkata, ketika kamu menulis, kamu akan membaca lebih dari 2 kali. Istilahnya seperti itu. Berarti menulis itu adalah hal yang sangat efektif ketika ingin memahami suatu bacaan. Kita juga mendapat menyimak, kita juga dapat memahami, dan kita juga mengetahui isi dari bacaan yang kita baca tersebut. Lalu kita tuangkan ke kertas yang ingin kita tulis. Terus hubungan menulis dengan berbicara, ya juga ada hubungan menulis dan berbicara dengan berbicara. Ketika kita berbicara dengan orang, kita memahami dari bahasan yang dia baca, lalu kita menuliskannya ke dalam suatu paragraf atau karya yang kita buat sendiri. Ya, ada kesimpulan dari bahasan yang kita bahas tadi. Kesimpulannya ialah bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran, media, atau lainnya. Banyak sekali profesi di kalangan luar ataupun di dalam negeri dengan menggunakan alat komunikasi seperti bahasa, seperti diploma. Ketika ada hubungan antara negara lain, negara luar dengan negara Indonesia, kita menggunakan alat bahasa. Bahasa sangat penting dan sangat digunakan di
berbagai negara. Tidak luput dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga penting di kalangan daerah-daerah di daerah Indonesia gitu. Seperti ketika ada pertemuan dari orang Sumatera, pertemuan ke Papua, dan titik temunya di Jakarta, dia tidak akan menggunakan bahasa daerah mereka, tapi dia akan menggunakan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ketika tadi kita sudah menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia, kali ini kita akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri penting di masyarakat Indonesia dikarenakan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang diciptakan dari alkulturasi dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti contoh, sejumlah alasan yang menjadikan bahasa Melayu Riau menjadi bahasa dasar bahasa nasional. Dikarenakan yang pertama, bahasa Melayu terkenal dengan bahasa yang sederhana baik bentuk maupun susunannya. Sudah menyesuaikan diri dengan bahasa pendatang, tidak mengenal tingkatan-tingkatan bahasa. Memiliki suku bangsa laut, pedagang, dan orang-orang yang suka berpindah dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Memiliki suku yang tempat tinggalnya sangat strategis di daerah lalu lintas pelayaran perdagangan antara timur dan barat. Beberapa kali daerah asal bahasa Melayu itu mempunyai kerajaan besar yang menguasai lautan dan perdagangan. Seperti contoh kerajaan Sriwijaya, dia terletak di daerah Palembang. Dia juga di pesisir Sungai Musi, dan dia menjadi salah satu kerajaan armada laut terkuat pada zamannya. Sejarah peristiwa Sumpah Pemuda juga menjadi awal dari bahasa Indonesia tersebut, dikarenakan bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda menjadi salah satu bagian di isi Sumpah Pemuda tersebut, yaitu bahasa Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia yang seperti saya jelaskan tadi sangat penting dikarenakan sebagai alat komunikasi nasional. Ketika ada pertemuan dari berbagai daerah, semuanya tidak mungkin menggunakan bahasa daerah masing-masing dikarenakan bahasa-bahasa dari mereka itu berbeda-beda. Makanya kita satukan menjadi satu, yaitu bahasa nasional bahasa Indonesia. Jadi semua pertemuan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Jarang sekali menggunakan bahasa daerah dikarenakan bahasa nasional itu bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dan kedudukan sebagai bahasa nasional. Dari lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia melambangkan nilai-nilai luhur sosial budaya masyarakat Indonesia, dan kita tidak boleh bersikap tidak peduli dengan bahasa Indonesia dikarenakan itu adalah bahasa nasional. Melambangkan identitas nasional bahasa Indonesia, alat pemersatu, alat komunikasi, dan alat penghubung budaya daerah, yang seperti saya jelaskan tadi sebagai alat penghubung budaya dan daerah. Fungsi bahasa Indonesia dan kedudukan sebagai bahasa negara digunakan dalam pidato resmi dan acara resmi kenegaraan, digunakan sebagai bahasa resmi dalam pendidikan nasional, digunakan dalam berhubungan antar lembaga pemerintah, digunakan dalam penyebaran arus informasi dalam masyarakat. Dan bahasa Indonesia sendiri sangat penting di pendidikan sekarang, dikarenakan
Pendidikan perlu menggunakan bahasa Indonesia agar kita mengenal bahasa kita sendiri. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.